Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aziza Yusfani dengan NIM 2020-21006. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3 yang berjudul Pengaruh Keadilan Harga yang Dirasakan dan Risiko yang Dirasakan terhadap niat pembelian kembali produk Sosiola dengan nilai yang dirasakan sebagai mediasi. Nah, Sosiola ini didirikan pada tahun 2015 oleh PT Sosial Bella Indonesia sebagai perusahaan e-commerce di bidang kecantikan. Nah, Sosiola dinilai sebagai identitas situs kosmetik terpercaya dan aman. Produk-produk yang dijual oleh Sosiola ini sangat beragam, mulai dari make up, skincare, hair care, nail care, dan juga body care. Nah, Sosiola awalnya hanya memasarkan produknya itu melalui online website atau aplikasi Soko by Sosiola. Dengan fitur mereka tuh memanjakan konsumennya itu melalui memberikan fitur voucher belanja, potongan harga yang cukup besar, dan juga memberikan gratis ongkir. Nah, pada tahun 2019, Sosiola ini mengembangkan bisnisnya yang awalnya hanya bisa dipasarkan melalui online store. Pada tahun 2019 itu Sosiola itu dapat dibeli melalui event store di mall-mall terdekat di Indonesia. Nah, di dalam store Sosiola ini terdapat fasilitas daur ulang packaging skincare maupun make up yang mana ketika konsumen membawa packaging dan didaur ulang di store tersebut mendapatkan 5 Soko poin yang dikumpulkan dan ditukarkan ketika mereka membeli produk, mendapatkan potongan harga melalui poin tersebut. Nah, selain menjadi salah satu Sosiola untuk menjaga bumi dari sampah plastik, hal ini tuh mendorong konsumen itu melakukan niat pembelian kembali atau niat pembelian berulang pada produk Sosiola. Nah, tentunya harga-harga yang dijual di Sosiola ini adalah harga yang sama dengan brand-brand resminya. Lalu tentunya kan konsumen itu menyelaraskan harga dan juga kualitas ya, atau yang biasa disebut dengan price fairness atau keadilan harga. Nah, apa sih keadilan harga itu? Keadilan harga adalah konsep yang berkaitan dengan persepsi konsumen tentang sejauh mana harga dan juga kualitas ini sebanding atau sesuai dengan nilai yang mereka terima. Nah, perceived price fairness ini dapat diukur melalui 3 atribut. Yang pertama yaitu konsumen itu merasa membayar dengan harga yang wajar pada setiap transaksi pembelian. Dan yang kedua, konsumen merasa adil terhadap harga yang ditetapkan oleh penjual, dan harga ditetapkan tersebut konsumen itu dan yang ditetapkan oleh konsumen merupakan harga yang dapat diterima oleh konsumen. Nah, jika produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang bagus dan memenuhi harapan konsumen, maka harga tersebut dapat dikatakan sebagai harga yang adil. Nah, contohnya itu dibuktikan pada review di aplikasi Soko by Sosiola. Jadi konsumen itu telah mengulas bahwa mereka tuh mengungkapkan pendapat mereka melalui pengalaman berbelanja di aplikasi Soko by Sosiola. Jadi mereka tuh merasa bahwa produk-produk di Sosiola ini sangat worth to buy untuk dibeli karena selain karena keaslian produk, dan juga mereka tuh sering mendapatkan potongan harga yang cukup besar. Nah, perceived price fairness ini memiliki hubungan dengan perceived value atau nilai yang dirasakan. Nah, ketika konsumen itu menemukan harga barang atau jasa yang adil, persepsi nilai mereka akan meningkat dan mengembangkan perilaku pembelian yang sangat positif. Di sisi lain, ketika konsumen ini percaya bahwa harga tersebut itu tidak adil, maka persepsi nilai dan niat pembelian itu akan menurun. Selain perceived price fairness atau keadilan harga, perceived risk atau risiko yang dirasakan itu juga mempengaruhi perceived value. Jadi perceived risk atau risiko yang dirasakan adalah konsep yang mencerminkan persepsi konsumen tentang kemungkinan yang terjadinya risiko atau konsekuensi negatif tentang konsekuensi negatif dalam melakukan pembelian. Nah, terlebih Sosiola ini kan menawarkan produknya ini melalui online dan juga offline store ya. Jadi mungkin konsumen itu merasa sangat banyak sekali kekhawatiran ketika mereka tuh membeli produk di aplikasi Soko by Sosiola, mulai dari produk yang tidak sesuai dengan gambarnya,
kerusakan barang terjadi pada saat proses pengiriman, dan juga keaslian produk, apakah produk di Sociolla itu termasuk produk yang asli atau palsu. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran ini, konsumen Sociolla ini, pihak Sociolla ini telah mengklaim bahwa produk yang dijual itu adalah produk yang asli, karena mereka merasa bahwa penggunaan produk yang palsu itu dapat menyebabkan kerusakan kulit. Hal ini mendorong pihak Sociolla ini berkolaborasi dengan brand-brand atau distributor nasional yang resmi dalam menjualkan produk-produk yang dijual di Sociolla, dan juga mereka tuh juga mengklaim bahwa produk yang mereka jual di Sociolla ini adalah produk yang asli atau aman, yang lolos dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, selain risiko-risiko yang saya sebutkan tadi, metode pembayaran itu juga salah satu menjadi risiko konsumen untuk memutuskan atau melakukan keputusan pembelian dalam membelikan produk di online store ya. Jadi Sociolla terdapat fitur help center yang dikhususkan untuk konsumen yang merasa ragu atas pembelian produk-produk di Sociolla itu. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai metode pembayaran, pertanyaan mengenai kapan pengiriman ini datang, lalu cara-cara untuk mengecek resi. Nah, itu tuh disediakan di fitur help center. Jadi mungkin konsumen ketika ingin membeli dan lalu mereka khawatir akan hal-hal tersebut bisa dilihat di fitur help center tersebut. Nah, ketika pelanggan ini percaya bahwa mereka mendapatkan imbalan yang banyak, maka persepsi nilai mereka itu akan lebih meningkat. Jadi nilai yang dirasakan adalah perbedaan. Jadi pengertian dari nilai yang dirasakan adalah perbedaan tentang apa yang pelanggan berikan dengan apa yang pelanggan ini terima. Nah, lalu jadi pelanggan yang terima. Nah, jika risiko yang diterima itu rendah dan nilainya itu tinggi, maka konsumen itu akan merasa puas dan mengembangkan perilaku yang sangat positif. Jika kesenjangan positif mendorong niat pembelian kembali. Sebaliknya, kesenjangan negatif menghambat niat pembelian kembali. Nah, berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah saya uraikan, maka tujuan penelitian ini ingin membahas tentang pengaruh keadilan harga yang dirasakan dan risiko yang dirasakan terhadap niat pembelian kembali produk Sociolla dengan nilai yang dirasakan sebagai mediasi. Jadi berdasarkan latar belakang yang dijelaskan bahwa niat pembelian kembali atau repurchase intention yang dibuat oleh konsumen dipengaruhi oleh keadilan harga yang dirasakan dan risiko yang dirasakan, dan juga nilai yang dirasakan sebagai mediasi, maka permasalahan yang akan diteliti adalah apakah perceived price fairness atau keadilan harga yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap perceived value atau nilai yang dirasakan pada produk Sociolla. Dan yang kedua yaitu apakah perceived risk atau risiko yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap perceived value pada produk Sociolla. Dan yang ketiga, apakah perceived value atau nilai yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention atau niat pembelian kembali pada produk Sociolla. Dan yang terakhir adalah apakah perceived price fairness atau keadilan harga yang dirasakan, perceived risk, risiko yang dirasakan terhadap repurchase intention atau niat pembelian kembali yang dimediasi oleh perceived value berpengaruh signifikan pada produk Sociolla. Jadi tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui signifikasi perceived price fairness atau keadilan harga yang dirasakan terhadap perceived value nilai yang dirasakan pada produk Sociolla. Yang kedua, mengetahui signifikasi perceived risk atau risiko yang dirasakan terhadap perceived value atau nilai yang dirasakan pada produk Sociolla. Yang ketiga adalah mengetahui signifikasi perceived value atau nilai yang dirasakan terhadap repurchase intention atau niat pembelian kembali pada produk Sociolla. Dan yang keempat adalah mengetahui signifikasi dari perceived price fairness atau keadilan harga yang dirasakan, perceived risk, risiko yang dirasakan terhadap repurchase intention atau niat pembelian kembali yang dimediasi oleh perceived value
sebagai perceived value atau nilai yang dirasakan pada produk seseorang. Ini adalah penelitian terdahulu, dan yang pertama ini adalah kerangka pemikiran milik Miao et al. Tahun 2022. Nah, tujuan dari penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan elektronik, kepercayaan, nilai yang dirasakan, dan niat pembelian kembali konsumen dalam konteks segmen e-commerce B2C. Nah, penelitian ini menyelidiki efek mediasi kepuasan pelanggan, kepercayaan, dan nilai yang dirasakan pada niat pembelian. Nah, penelitian ini membagikan kuesioner sebanyak 425 dan diterima hanya 415 kuesioner. Penelitian ini menggunakan PLS SIM. Nah, sebagai teknik analisis data. Nah, keterbatasan penelitian ini atau implikasi penelitian ini memberikan informasi berharga kepada pengecer online e-commerce B2C yang dapat membantu mereka membuat strategi berdasarkan perilaku konsumen mereka dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian berulang dari toko retail online. Nah, yang kedua adalah kerangka pemikiran milik Tohar dan Wibawanto pada tahun 2020. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh price fairness terhadap perceived value dan satisfaction konsumen lokal, konsumen makanan lokal Kebumen. Nah, di sini saya berfokus pada price fairness terhadap perceived value. Nah, tujuan dari penelitian yang diteliti oleh Tohar dan Wibawanto pada tahun 2020 ini menggunakan variabel independen sebagai price fairness dan variabel dependent berupa perceived value dan satisfaction. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan metode purpose sampling, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Nah, analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengujian uji T dan juga uji determinasi dengan program SPSS 25. Nah, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perceived price fairness ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap satisfaction, dan perceived value berpengaruh positif secara signifikan terhadap satisfaction konsumen makanan lokal Kebumen. Nah, persamaan penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu ini memiliki persamaan, yaitu variabel independen itu sama-sama menggunakan price fairness atau keadilan harga yang dirasakan. Lalu yang kedua adalah variabel dependen yang digunakan penelitian terdahulu, perceived value. Lalu yang ketiga adalah menggunakan variabel mediasi yang sama, yaitu perceived value. Nah, teknik analisis data yang digunakan ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, lalu perbedaan penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu menggunakan variabel hanya satu, yaitu price fairness, sedangkan peneliti saat ini yang akan dilakukan menggunakan dua variabel independen. Yang kedua, peneliti terdahulu ini menggunakan variabel dependent satisfaction, sedangkan penelitian saat ini menggunakan repurchase intention. Yang selanjutnya adalah kerangka milik Mulyanti dan Marta Vega pada tahun 2017. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumen berbelanja online di masa pandemi COVID-19 di Kota Padang. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang berbelanja online di masa pandemi COVID-19. Nah, dengan jumlah sampel sebanyak 246 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling dan juga analisis data yang digunakan adalah PLS. Nah, hasil penelitian yang diperoleh oleh penelitian ini adalah perceived risk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perceived value konsumen dalam berbelanja online di masa pandemi COVID-19. Perceived risk ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap purchase intention, lalu perceived risk berpengaruh negatif signifikan terhadap purchase intention konsumen dalam berbelanja online pandemi COVID-19 di Kota Padang yang dimediasi oleh perceived value. Nah, persamaan dan juga perbedaan dari penelitian sekarang dan juga penelitian terdahulu adalah persamaannya sama-sama menggunakan variabel independen, yaitu
perceived risk, dan juga yang kedua menggunakan variabel mediasi yaitu perceived value. Lalu perbedaan penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu ini menggunakan variabel independen yang hanya satu, sedangkan penelitian saat ini menggunakan dua variabel independen. Nah, penelitian terdahulu ini menggunakan variabel dependent purchase intention, sedangkan penelitian yang akan dilakukan atau yang akan sekarang dilakukan menggunakan variabel dependent repurchase intention atau niat pembelian kembali. Nah, yang selanjutnya yaitu kerangka milik Aurelia Nawawi tahun 2021. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh customer satisfaction, perceived value, dan trust terhadap online repurchase intention pada fashion di Instagram. Nah, data yang dikumpulkan penelitian ini dengan membuatkan questionnaire survey. Penelitian ini mengumpulkan 115 tanggapan valid dari pengguna Instagram yang pasti pernah melakukan pembelian online sebelumnya minimal satu kali. Nah, Smart PLS ini digunakan untuk memverifikasi kerangka penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan customer satisfaction terhadap online repurchase intention. Lalu terdapat pengaruh positif yang signifikan perceived value terhadap online repurchase intention. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel dependent yaitu repurchase intention. Lalu yang kedua adalah pengambilan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan Google Form. Lalu perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu itu menggunakan variabel independen 3 yaitu customer satisfaction, perceived value, dan trust, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah hanya dua variabel independen saja yaitu perceived price, fairness, dan perceived risk. Nah, penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel mediasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel mediasi yaitu perceived value atau nilai yang dirasakan. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori mengenai perceived price fairness atau keadilan harga. Jadi menurut SIA pada tahun 2019, price fairness sendiri adalah penilaian konsumen dan emosi terkait apakah perbedaan atau kurangnya perbedaan antara harga penjual dan harga dari pihak lain yang kooperatif masuk akal, dapat diterima atau dapat dibenarkan. Nah, sedangkan price fairness menurut Metzler pada tahun 2007 adalah perceived price fairness atau keadilan harga adalah persepsi konsumen bahwa harga yang ditawarkan oleh suatu perusahaan itu tergolong layak untuk dibandingkan dan dipertimbangkan dengan harga dan manfaat dari produk tersebut. Nah, lalu selanjutnya yaitu perceived risk. Jadi perceived risk ini adalah ketika konsumen membeli barang dan jasa, mereka merasa bahwa transaksi itu selalu dapat terjadi dalam kerugian. Nah, kerugian yang dimaksud di sini adalah terkait dengan keuangan atau dengan produk. Nah, perceived risk ini menurut Rodriguez pada tahun 2020, Rodriguez ini mendefinisikan risiko yang dirasakan sebagai ekspektasi kerugian pelanggan saat membeli barang atau jasa. Nah, menurut perceived risk dari Fiederman pada tahun 2002, Fiederman ini mendefinisikan bahwa perceived risk atau risiko yang dirasakan ini sebagai ketidakpastian mengenai konsekuensi negatif yang mungkin terjadi dan dari penggunaan perceived risk ini, yaitu yang pertama yaitu performance risk, financial risk, time risk, psychology risk, social risk, dan privacy risk. Selanjutnya yaitu hubungan antar variabel. Nah, yang pertama di sini adalah hubungan perceived price fairness atau keadilan harga terhadap repurchase intention, niat pembelian kembali yang dimediasi oleh perceived value atau nilai dirasakan. Nah, perspektif harga konsumen adalah apa yang mereka berikan atau korbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Nah, keadilan harga di sini memiliki pengertian yaitu penelitian konsumen dan emosi terkait tentang apakah perbedaan atau kurangnya perbedaan antara harga penjual dan harga pembanding pihak lain ini masuk akal, dapat diterima atau dapat dibenarkan. Lalu, ketika konsumen menemukan harga barang dan jasa, persepsi yang tepat, maksudnya persepsi nilai mereka itu akan meningkat dan mengembangkan perilaku pembelian yang sangat positif. Nah, di sisi lain, ketika konsumen percaya bahwa harga tersebut itu tidak adil, persepsi nilai dan niat beli berulang itu mereka itu menurun. Lalu yang kedua adalah hubungan perceived risk atau risiko yang dirasakan terhadap repurchase intention, niat pembelian kembali yang dimediasi oleh perceived value atau nilai yang dirasakan.
Jadi ketika konsumen membeli barang dan jasa, mereka akan merasa bahwa transaksi tersebut itu pasti dapat mengakibatkan kerugian. Nah, kerugian di sini yang dimaksud adalah terkait dengan keuangan maupun produk. Jadi risiko yang dirasakan ini mencakup dari keraguan konsumen atau kekhawatiran konsumen yang ketika konsumen itu melakukan pembelian. Nah, lalu ketika konsumen merasa jika risiko yang dirasakan itu rendah dan nilainya tinggi, mereka akan puas dan mengembangkan perilaku pembelian yang positif. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga adalah peran mediasi, perceived value atau nilai dirasakan terhadap repurchase intention atau niat pembelian kembali. Jadi nilai yang dirasakan adalah persepsi atau signifikan dari niat pembelian kembali, persepsi konsumen terhadap barang dan jasa, dan merupakan aspek penting dari transaksi pertukaran. Nah, nilai yang dirasakan adalah kesenjangan persepsi konsumen antara apa yang mereka bayar. Nah, apa yang mereka bayar ini mencakup harga dan pengorbanan. Nah, apa yang mereka dapatkan mencakup dari kualitas, manfaat, dan juga utilitas. Kesenjangan positif mendorong niat pembelian kembali dan kesenjangan negatif menghambat niat pembelian. Jadi kesimpulannya yaitu persepsi nilai pelanggan ini mendorong transaksi pertukaran atau niat pembelian berulang. Baik, selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Nah, untuk dapat mengetahui alur hubungan antar variabel yang akan saya teliti berdasarkan penelitian dahulu dan landasan teori, maka pengaruh keadilan harga dan risiko yang dirasakan terhadap niat pembelian kembali produk Sosiola dengan nilai yang dirasakan sebagai mediasi dapat digambarkan melalui suatu kerangka pemikiran yang akan saya tampilkan. Nah, di sini adalah perceived price fairness atau keadilan harga berpengaruh signifikan terhadap nilai yang dirasakan. Lalu H2, perceived risk atau risiko yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap perceived value, dan yang ketiga perceived value atau nilai yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali atau repurchase intention. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu rencana penelitian. Jadi berdasarkan tipe penelitian yang akan saya angkat atau yang saya akan teliti yaitu termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Nah, berdasarkan jenis pengambilan data, maka penelitian ini termasuk penelitian survei, penelitian yang mengajukan pertanyaan dari peneliti kepada subjek penelitian dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Nah, sumber data yang akan saya teliti ya termasuk dalam penelitian data primer. Nah, penelitian data primer ini adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama untuk tujuan yang spesifik dari sebuah penelitian. Nah, untuk metode pengumpulan data dengan cara cross-sectional, yaitu menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu di seluruh populasi sampel yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada batasan penelitian. Dalam penelitian yang akan saya teliti yaitu terdapat batasan-batasan terhadap ruang lingkup penelitiannya, yaitu batasan ini adalah peneliti hanya membahas tentang variabel yang hanya berfokus pada perceived price fairness atau keadilan harga dirasakan dan risiko yang dirasakan terhadap niat pembelian kembali pada produk Sosiola dengan nilai yang dirasakan sebagai mediasi. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Jadi variabel-variabel dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah perceived price fairness atau keadilan harga yang dirasakan dan juga perceived risk atau risiko yang dirasakan. Lalu variabel mediasinya di sini adalah perceived value, sedangkan variabel dependennya adalah repurchase intention. Dan juga pengukuran variabel dari penelitian ini menggunakan skala Likert, yang mana skala pengukuran dengan 5 kategori responden yang berkisar antara sangat setuju hingga sangat tidak setuju, yang mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka ini terhadap serangkaian pernyataan mengenai objek yang saya ambil. Nah, kriteria untuk masing-masing indikator jawaban adalah skor 1 sangat setuju, sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 ragu-ragu, skor 4 setuju, dan skor 5 sangat setuju. Baik, selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yaitu pertama yaitu mengenai populasi. Jadi populasi menurut sekarang tahun 2016, populasi ini mengarah pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal-hal yang menarik untuk diselidiki. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli produk Sosiola melalui website atau aplikasi Sokobat Sosiola.
dan juga pernah membeli produk Sociola ini melalui open store. Dan populasi dari penelitian ini adalah semua masyarakat yang berdomisili di Surabaya dan yang pernah melakukan pembelian minimal 2 kali di situs website Sociola dan open store Sociola. Nah, yang kedua adalah sampel. Jadi pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi tentang sampel ini memungkinkan untuk mengeneralisasi sifat atau karakteristik tersebut ke elemen populasi. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner elektronik untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian ini menggunakan salah satu jenis purposive sampling. Lalu yang ketiga adalah teknik pengambilan. Sampel dari penelitian ini adalah konsumen produk Sociola yang berbelanja di website atau aplikasi Sociola dan open store. Pemilihan sampel melalui beberapa kriteria. Yang pertama yaitu usia 15-40 tahun. Lalu yang kedua adalah menggunakan aplikasi Sociola, dan yang ketiga adalah pernah membeli produk Sociola melalui online maupun offline store. Lalu yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel. Jadi teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dalam populasi yang dilakukan secara purposive sampling. Jadi purposive sampling ini adalah menurut Sugiono pada tahun 2018 adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Nah, kriteria peneliti yang dengan menggunakan purposive sampling ini adalah sampel yang akan dilakukan adalah konsumen yang berdomisili di Surabaya. Lalu yang kedua adalah sampel yang akan dilakukan adalah konsumen yang pernah membeli produk Sociola minimal sebanyak 2 kali. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk memperoleh data berdasarkan kriteria yang diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu uji validitas. Jadi uji validitas ini bertujuan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian ini merupakan data yang valid atau tidak dengan menggunakan alat bantu yaitu kuesioner. Nah, angka korelasi yang diperoleh dari masing-masing pertanyaan tersebut dapat menunjukkan signifikasi atau tidaknya. Jadi di sini ada contoh rumus korelasi yang sering digunakan. Jadi RxJ di sini adalah koefisien korelasi antara variabel X dan juga Y. Lalu N adalah jumlah responden, sigma X adalah jumlah skor butir soal, sigma X kuadrat adalah jumlah skor kuadrat butir soal, dan sigma Y kuadrat jumlah skor total kuadrat butir soal. Di dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasi koefisien korelasi pada taraf signifikasi 0,05, yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Lalu yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Jadi reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur untuk mengetahui apakah isi dari pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut itu sudah dapat untuk mengukur faktornya. Nah, reliabilitas ini dapat diukur dengan melihat nilai komposit dari composite reliability. Nah, untuk memenuhi uji reliabilitas ini harus lebih besar dari 0,7. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, yang pertama yaitu adalah analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi saat ini yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu mengenai pengaruh perceived price fairness atau keadilan harga yang dirasakan, perceived risk atau risiko yang dirasakan terhadap repurchase intention atau niat pembelian kembali dengan perceived value atau nilai yang dirasakan sebagai mediasi. Lalu yang kedua adalah analisis linear berganda. Jadi analisis linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, tujuan untuk dilakukan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, kemudian dianalisis dengan menggunakan pengujian secara simultan yaitu atau uji F, dan pengujian secara parsial atau uji T. Nah, uji F atau uji simultan ini menurut Sugiono pada tahun 2018 adalah pengujian signifikasi kedua variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pada peneliti ini, variabel independen yang dimaksud adalah perceived price fairness atau
keadilan harga yang dirasakan dan atau nilai yang dirasakan, risiko yang dirasakan, dan variabel dependennya adalah repurchase intention. Nah, lalu di sini adalah rumus dari uji F atau uji simultan, yaitu yang keterangannya R kuadrat adalah koefisien determinasi, dan N adalah jumlah data atau kasus, dan K adalah jumlah variabel independen. Lalu kriteria pengambilan keputusan yaitu H1 diterima F itu lebih kecil F tabel pada X adalah 5%. Nah, lalu yang kedua adalah selanjutnya adalah H1 ditolak jika F itu lebih besar F tabel pada X sebanyak 5%. Lalu yang kedua adalah uji parsial atau uji T. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2018, uji T atau parsial ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen ini berpengaruh secara signifikan atau tidaknya terhadap variabel dependen. Nah, lalu di sini adalah rumus dari uji T. Yang pertama, T adalah uji pengaruh parsial, dan yang R adalah koefisien korelasi, dan N adalah banyaknya data dengan kriteria uji. Satu, penentuan hipotesisnya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dengan T pada tabel pada X sebanyak 0,05. Yang kedua adalah H0 jika diterima jika T hitungnya ini lebih kecil dari T tabel pada X sebanyak 0,05. Sebaliknya jika H1 diterima jika signifikan lebih kecil X adalah 0,05. Lalu yang kedua adalah H1 ditolak jika signifikan lebih besar X sebanyak 0,05. Baik, itu saja presentasi dari bab 1 sampai bab 3 metode penelitian saya. Selanjutnya penutupan. Jadi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.